Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pembacaan Amsal pasal 10. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Kemurahan Tuhan jikalau kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan syukur, kami akan bernyanyi, memuji Engkau, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah ini. Kau lawat setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Amin. Kami rindukan Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami berada. Saat ini Tuhan Yesus,
Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, Kau pakai kami untuk mewartakan kepada mereka. Hanya Engkau adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup ini. Mari Tuhan, Kau berikan kami keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Bapa. Kau berikan kesatuan hati pada kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Dan kami rindukan hadirat-Mu melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidupnya tak menentu, arah tujuan dalam tangan mereka tersimpan
Banyak orang di luar sana yang tidak mengerti keselamatan di dalam Yesus. Saya mengajak pagi ini, ingat mereka, doakan mereka, supaya mereka selamat seperti kita. Jikalau ada saudara dekat, doakan mereka supaya mereka percaya dan menerima keselamatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Keselamatan ini juga buat mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari Tuhan, selamatkan mereka sebagaimana Kau selamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Naikkan pujian dari awal Bapak Ibu. Haleluya, katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Ini semua atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami hendak menerima firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan juga urapi hamba-Mu, Ibu Agnes yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah apa yang dikatakan oleh beliau, Tuhan, berasal dari firman-Mu. Dan kami yang mendengarkan, kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami siap, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga-telinga yang sungguh-sungguh mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera. Berbahagia sekali kalau pagi ini kita sudah memasuki minggu yang kedua ya di bulan Oktober. Tanggal 10 bulan 10. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan, diingatkan kembali betapa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Hari ini tema khotbah saya adalah Allah Maha Kuasa. Mari kita melihat dasar firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 146 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 146 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat ya di dalam Mazmur pasal 146 ini, maka kita bisa melihat bagaimana pemazmur betul-betul kalau kita melihat konteksnya, saudara sedang mengalami satu penderitaan. Dan pemazmur mengambil satu keputusan untuk sungguh-sungguh hanya menjadikan Allah satu-satunya penolong. Nah, saudara, kita akan lihat satu demi satu kemahakuasaan Allah melalui Mazmur 146 ayat 8. Yang pertama, saudara, kemahakuasaan Allah membuka mata orang buta. Bapak Ibu Saudara, kebutaan bisa terjadi dalam kehidupan seseorang secara jasmani. Dan secara jasmani juga bisa dibagi dua ya. Ada yang buta dari lahir. Ada yang buta bukan dari lahir. Saudara, mungkin karena kecelakaan atau mungkin karena sakit penyakit. Ya, sehingga walaupun lahir tidak buta, kemudian menjadi buta. Nah, kita melihat saudara contoh di dalam Alkitab. Orang yang buta sejak lahir ya. Kalau kita melihat contohnya adalah seorang yang bernama Bartimeus. Mungkin Bartimeus bukan sebuah nama ya, karena arti Bartimeus adalah anak dari Timeus. Seorang yang buta dan seorang yang dikatakan adalah seorang pengemis. Bapak Ibu nanti bisa melihat kisah ini di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Yeriko. Dan kemudian ketika mereka akan keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, nah datanglah seorang yang buta dan juga seorang pengemis. Saudara, kemungkinan besar profesinya sebagai pengemis disebabkan karena kebutaannya, sehingga dia tidak dapat bekerja dan setiap hari dia duduk di pinggir jalan, kemungkinan juga sudah tidak punya keluarga. Tetapi sudah kita melihat
membaca ketika dikatakan Bartimeus ini mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus, orang Nazaret. Ya, dia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya yang ribut sekali ya. Mungkin karena orang bergegas-gegas jalan dan dia merasa hari itu adalah hari yang sangat spesial. Karena ada apa ini? Orang begitu banyak. Sehingga dia bertanya, ada apa ini? Dan orang-orang menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Dan dia berteriak, saudara, karena dia tidak tahu yang mana ini Yesus ya, karena dia buta. Dan sungguh sekali luar biasa saudara ketika dia berkata, Yesus anak Daud kasihanilah. Membuktikan saudara dia bisa buta, tetapi dia tidak tuli. Dia sering mendengar kisah tentang Yesus, apa mujizat yang dilakukannya, sehingga benar-benar saudara ketika Yesus datang saudara di tempat di mana dia biasa duduk di pinggir jalan sebagai pengemis, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Bapak Ibu, seringkali kita melihat orang berhasil adalah karena orang itu berada di saat yang tepat, di waktu yang tepat, mengerjakan yang tepat. Sementara saudara ketika ada orang lain mungkin mengerjakan yang sama, tetapi karena bukan di waktu yang tepat, sehingga tidak mengalami keberhasilan. Jadi saya melihat Bartimeus adalah seorang yang betul-betul mau memakai kesempatan yang langka ini, kesempatan yang sulit. Saudara, untuk bisa meraih kesempatan, seseorang perlu benar-benar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan inilah yang dilakukan oleh Bartimeus. Karena saudara sekalian, walaupun dia sudah diperintahkan untuk tidak boleh berteriak, dia tidak peduli. Karena dia punya fokus. Orang yang benar-benar tahu saudara ini adalah kesempatan emas. Maka saudara sekalian, dia benar-benar tidak mau luput dari kesempatan itu. Dan dia sungguh rela membayarnya saudara dengan apa saja ya. Termasuk dengan membuang gengsi, membuang ego, dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana Yesus sangat menghargai satu sikap yang betul-betul saudara dalam tanda petik ya, tidak tahu malu untuk benar-benar mencari Yesus, berteriak-teriak ya. Dan akhirnya Yesus berhenti sampai kemudian memanggil orang buta itu. Bukankah ini satu privilege, satu kesempatan yang sangat istimewa? Tidak semua orang, begitu banyak ya orang yang datang, tidak semua orang dipanggil secara khusus oleh Yesus. Dan benar-benar saudara ketika kita membaca ya bagaimana Yesus berkata, pergilah, imanmu itu menyelamatkan engkau. Ya, ketika Bartimeus ini meresponi pertanyaan Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, satu pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu di hadapannya adalah orang buta, pastilah minta sembuh ini. Tetapi Bapak Ibu, Yesus ingin betul-betul membawa Bartimeus ini datang benar-benar merendahkan diri. Sehingga keluar satu pengakuan dari dalam hati. Apa yang kau inginkan? Ya. Hal ini sama seperti orang tua yang sebetulnya sudah tahu sih keinginan anaknya itu apa. Tetapi dia ingin mendengar sendiri. Orang tua senang sudah mendengar keterbukaan daripada anak-anaknya ya. Sebagai satu bukti bahwa anaknya menghargai, membutuhkan orang tua. Soalnya demikian juga Yesus. Walaupun dia sudah tahu sebetulnya apa yang kita butuhkan. Tetapi Yesus sangat merindukan kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi satu kerinduan, kebutuhan kita. Hari ini, saudara, jika Tuhan memberikan kesempatan itu di hadapan saudara, jangan sia-siakan. Buang egomu, buang rasa malu, ya, gengsi itu mahal, saudara ya. Katanya udah nggak usah kakean pola, ya, nggak usah banyak gaya, tapi benar-benar saudara kita fokus kepada Kristus. Dan kita melihat bagaimana Bartimeus betul-betul mendapatkan satu anugerah, hadiah,
yang dia tidak pernah duga dia boleh menerima mujizat kesembuhan. Bapak Ibu, di bagian yang lain kita juga membaca ketika murid-muridnya berjumpa dengan seorang yang buta dari lahir, dan mereka bertanya, ini dosa siapa? Apakah dosa anak ini atau dosa orang tuanya? Yesus berkata, bukan dosa siapa-siapa. Tetapi karena pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya, ada janji firman Tuhan bahwa dia akan membuka mata orang buta. Saya percaya tidak mustahil sampai hari ini Tuhan sanggup melakukan mujizat ini. Tetapi saudara, buta bukan hanya secara jasmani saja. Dalam Alkitab kita juga membaca contoh orang-orang yang buta secara rohani. Orang-orang yang ditempelak oleh Tuhan Yesus, orang-orang Farisi ya. Yang dikatakan saudara, mereka itu melihat tapi tidak melihat. Mereka seperti dibutakan untuk tidak melihat, tidak memahami saudara perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena hati mereka yang sudah degil dan keras. Di bagian yang lain kita membaca saudara bagaimana orang yang secara jasmani melek matanya, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang sangat ilahi, sesuatu yang sangat di luar nalar, saudara, benar-benar dilihat oleh tuannya. Orang itu bernama Gehazi. Mari kita melihat, saudara, peristiwa ini dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi sudah kita bisa melihat di sini ya bagaimana ketika pada suatu pagi bujang Elisa membuka pintu jendela, dia terkejut sekali. Karena dikatakan kota itu dan sekeliling tempat itu sudah digempur sudah ya oleh tentara-tentara yang akan menjatuhkan, yang akan menghancurkan. Betapa saudara ini satu peristiwa yang sangat-sangat menakutkan sekali. Sehingga sebagai seorang pegawai ya, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang abdi Allah, waduh, betul-betul dia sangat ketakutan. Ini adalah pasukan dari Raja Aram yang mengepung, sehingga dia langsung berkata, celaka tuanku, mati nih ya. Bagaimana ini? Mereka hanya berdua sudah dikepung oleh tentara Aram, tentara kereta berkuda yang sangat banyak. Apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu, seringkali kita mengalami apa yang dialami oleh Gehazi. Ketika kita merasa bahwa kekuatan kita ini tidak seimbang dengan persoalan yang sedang kita hadapi, apakah itu berupa keadaan yang sangat sulit, sehingga yang kita konsentrasikan, yang kita fokuskan adalah persoalan itu. Apakah itu persoalan keuangan, pekerjaan, apakah persoalan itu juga disebabkan karena manusia, itu bisa pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua, atau siapapun mertua, menantu mungkin ya, atau sahabat kita, yang tiba-tiba saja sudah melakukan sesuatu yang menyakiti kita, mengkhianati, atau apapun. Bapak Ibu, dan seringkali itu membutakan pikiran kita. Sehingga menimbulkan emosi yang negatif, dan kita menjadi takut. Dan orang kalau sudah takut, itu bisa freeze.
Sudah tahu freeze ya? Nah, jadi kayak membeku, sama seperti ketika sudah mendengarkan via Zoom, tiba-tiba mungkin karena signalnya kurang bagus dan sebagainya, tiba-tiba bisa freeze gitu. Ya, kalau saya lagi begini, gini terus. Nah, orang takut bisa mengalami seperti freeze, ya, atau mungkin bisa bereaksi, dia mencoba untuk seakan-akan tidak ada masalah itu. Tentu saja ini juga tidak menyelesaikan persoalan. Bapak Ibu, itu sebabnya apa sih yang kita butuhkan? Ketika mata rohani kita ini tertutup karena oleh rasa takut, karena mungkin juga karena rasa kecewa yang sangat dalam, atau mungkin rasa penyesalan, atau rasa marah, rasa yang terlalu pahit karena disakiti, dihianati, atau apapun sudah ya. Nah, itu bisa membutakan mata rohani yang seharusnya saudara sudah penuhi dengan janji-janji firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan, apa ya saudara yang bisa dimunculkan secara ilahi, secara rohani? Pasti tidak ada. Kalau Elisa sanggup berdoa dan meminta kepada Tuhan, ya, di dalam ayat 17 tadi kita udah baca, berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Nah, di sini bukalah matanya supaya ia melihat, bukan secara jasmani, tetapi secara ilahi. Itu seperti mata rohaninya dibuka. Bapak Ibu, kita memiliki panca indera ya, salah satu adalah indera penglihatan. Tetapi Bapak Ibu, ada penglihatan yang lain saudara, yang ilahi, yang Tuhan bisa bukakan dalam kehidupan kita. Orang lain tidak melihat, tetapi orang yang diberi penglihatan yang ilahi ini bisa melihat. Seperti Elisa, saudara sekalian, mata ilahinya terbuka dan dia melihat bahwa di sekelilingnya dipenuhi dengan pasukan dari surga. Para malaikat juga dikatakan saudara lebih banyak jumlah. Dan ini yang membuat Elisa tidak takut. Bapak Ibu, betapa dalam kehidupan ini, apalagi kesesakan, persoalan, pencobaan, orang-orang yang jahat semakin banyak saudara. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan mata rohani kita, mata ilahi kita bisa terbuka. Saudara, Tuhan bisa memberikan kepada kita karunia penglihatan, karunia hikmat, karunia marifat. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita benar-benar dipenuhi oleh firman Tuhan, maka mata rohani, mata ilahi kita bisa terbuka dengan cara apa? Dengan cara firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan sekian lama. Saudara dengan tekun membacanya setiap hari itu bisa tiba-tiba dimunculkan. Untuk benar-benar mengingatkan kepada kita pada masa-masa yang sangat sulit itu. Tuhan bisa tiba-tiba seperti apa ya, eureka ya, aha gitu ya, seperti satu, oh ya ini yang harus saya lakukan. Ini nih yang harus saya kerjakan. Dan Tuhan sanggup sudah membukakan itu kepada kita. Yang mungkin di waktu yang lain kita nggak bisa pahami. Tapi di waktu yang saat seperti itu ya, Tuhan seperti membuka mata iman kita. Tuhan membuka mata rohani kita untuk bisa benar-benar memiliki iman, memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Saudara, satu kali ketika saya berada di dalam satu pelayanan ya, satu pelayanan di sebuah kota di mana hamba Tuhannya ternyata saya diberitahu, diinformasi bahwa hamba Tuhannya ini sedang sakit ya, sakit yang cukup parah sampai nggak bisa jalan ya. Ternyata waktu saya pikir nggak datang nih hamba Tuhannya karena katanya nggak bisa jalan, tapi tengah-tengah khotbah ternyata beliau datang, saudara, pendetanya ini datang tapi didorong pakai kursi roda. Dan saya kemudian dapat informasi Bapak Pendeta sangat ingin hadir ya untuk mendengar firman yang saya sampaikan. Jemaat udah datang semua karena itu KKR.
Jadi saya sebagai hamba Tuhan tamu, saya tidak mengenal dan tidak diberitahu sakit apalah, apa saya nggak ngerti ya, mungkin stroke lah, mungkin apa ya, karena betul-betul ada di kursi roda. Jadi saudara, waktu saya sampaikan firman, ya saya sampaikan kebenaran firman untuk jemaat ya. Tapi pada saat setelah saya menyampaikan firman selesai, saya seperti dibuka saudara, mata rohani saya. Ya, ketika saya sedang berdoa, mata rohani saya dibuka dan saya melihat dalam mata iman saya ini, hamba Tuhan ini bisa berdiri gitu, bisa jalan. Saya sampai, aduh, ya saya percaya ini adalah satu hal yang sangat khusus, tapi saya juga ada kekhawatiran di sisi yang lain, logika saya berkata, waduh, jangan-jangan ini cuma lihat-lihatan aja ini ya, lihat hamba Tuhan ini berdiri dari kursi roda dan jalan. Tapi Bapak Ibu, saya mau taat dan saya mengajak jemaat setelah saya mendoakan jemaat semuanya, ya udah altar call. Saya tidak minta hamba Tuhan ini juga maju ke depan, enggak. Tapi saya berkata setelah jemaat didoakan, ayo kita akan mendoakan hamba Tuhan ini, pendeta, bersama-sama kita berdoa, kita minta mujizat Tuhan. Jadi saya tidak sendiri, saudara, saya mengajak jemaat semua berdiri, saya mengangkat tangan, mereka juga menumpangkan tangan semuanya, dan saya minta Tuhan mujizat boleh turun untuk membawa kesembuhan kepada Bapak Pendeta ini. Apapun penyakitnya, ya penyebabnya dia tidak bisa jalan, karena yang tadinya bisa jalan, tiba-tiba nggak bisa jalan, gitu ya. Nah, sudah habis itu selesai, apa yang saya lihat setelah menyampaikan firman, tidak saya saksikan waktu itu bahwa hamba Tuhan itu langsung jalan dan langsung berdiri dan langsung jalan. Enggak, dia tetap di kursi roda. Dalam hati saya berkata, aduh untung saya nggak berkata, saya melihat begini-begini lah, kalau kemudian tidak langsung jalan, waduh, jadi apa ini ya? Ya sudah, kemudian makan sama-sama, pulang ya. Dan besoknya karena KKR 2 hari, ya. Besoknya juga saya udah siap. Saya terkejut sekali karena pada hari yang kedua itu hamba Tuhan ini tidak hadir dengan kursi roda, tetapi sudah berjalan. Ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa sebelum menyampaikan firman Tuhan beliau maju dan bersaksi. Jadi rupanya saudara, hamba Tuhan ini sakit bukan stroke ya, tapi sakit asam urat yang begitu parah sampai bengkak kakinya, membuat dia kayak bisa jalan gitu. Ya, dan dia kesakitan. Jadi lewat kesaksian itu dia berkata, saya kesakitan sekali, saya nggak bisa jalan. Tapi dia berkata pada waktu mendengar firman dan kemudian didoakan, itu sesuatu menggerakkan di dalam dia. Dan dia sangat yakin Tuhan menjamah dia. Tapi dia berusaha berdiri kok masih nggak bisa. Jadi itu yang dia saksikan. Tapi sudah apa yang terjadi ketika dia pulang malam hari, sudah ketika dia ingin ke belakang dan malam itu dia ditemani oleh salah satu pengerjanya ya, karena mungkin menolong dia, membantu dia karena sedang nggak bisa jalan sendiri nih. Tapi sudah malam itu waktu dia kencing, dia bangun dari tempat tidurnya, dia kencing, lalu kembali lagi ke tempat tidur, dia kaget sekali. Ya, lalu dia segera bangunkan pengerjanya, loh apa, kencing sendiri tadi? Iya, waduh, bersukacita. Dan dia berkata, kok Bapak udah nggak sakit lagi nih? Oh dia lalu kemudian jalan kiri kanan maju, loh sudah sembuh dan terima mujizat. Sehingga hari yang kedua itu dia bisa sembuh dan bisa berjalan kembali. Bapak Ibu, ada saat-saat di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sudah sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara sekalian bisa mengalami ya bagaimana benar-benar Tuhan membukakan ya mata orang yang buta. Saya bisa menjadi buta ya dalam tanda petik ketika tidak dibukakan oleh Tuhan untuk melihat perkara-perkara rohani yang mungkin hanya Tuhan kasih kepada saya ya pada saat tertentu, tidak setiap saat, saudara. Nah, Tuhan punya rencana, punya maksud tertentu.
Dan saya yakin dengan kesembuhan dari Bapak Pendeta tersebut, itu juga membangkitkan semangat ya daripada jemaat dan meneguhkan juga, menguatkan iman daripada hamba Tuhan tersebut. Nah sekarang kita melihat sudah di bagian yang kedua, Mazmur pasal 146 ayat yang ke-8, yaitu kemahakuasaan Allah. Kita lihat bagaimana dikatakan Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. So, di dalam bahasa Inggris saya membaca Jehovah raised up them that are bowed down. Ya, jadi Allah itu membangkitkan mereka yang merendahkan diri, menundukkan diri. Saudara-saudara sekalian, seseorang menundukkan diri bisa dengan kerelaannya, betul nggak saudara ya? Benar-benar karena hormat menundukkan diri, tapi bisa terpaksa juga, ya. Tertunduk dan menundukkan diri bisa terpaksa karena apa? Karena keadaan. Nah, sudah saya melihat contoh yang waktu saya persiapkan, muncul tiba-tiba orang yang benar-benar ya merendahkan diri. Saya kira sudah itu adalah satu sikap yang satu pilihan yang diambil oleh seorang wanita bernama Hana, yang seharusnya dia bisa tidak menundukkan diri, dia bisa marah saudara kepada kepada madu daripada suaminya ini yang bernama Penina, ya dia bisa marah seperti yang dilakukan oleh Sarai kepada Hagar ya. Tetapi saudara, saya melihat bagaimana Hana memilih untuk menundukkan diri. Hana memilih untuk bow down ya. Betul-betul saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita melihat saudara ketika di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 7 demikian firman Tuhan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari tahun ke tahun. Bukan sekali loh saudara ya, dari tahun ke tahun berkali-kali terus disakiti sampai dia kalau datang tidak mau makan. Tetapi kita bisa melihat saudara bagaimana ketika Hana mengambil satu keputusan untuk dia tidak membalas atau dia tidak kemudian memendam semua itu, mengubahnya menjadi sakit hati dan kebencian yang dalam. Dan di ayat 9 kita membaca bagaimana betul-betul saudara dengan hati yang pedih, dikatakan ya, pada suatu kali ketika kembali berada di bait Allah, di rumah Tuhan, Hana mengambil keputusan bow down, betul-betul merendahkan diri. Hatinya yang pedih itu dia tundukkan, tidak cuma ngomel, tidak cuma mencurahkan isi hati betapa sakitnya dia, tetapi Hana berdoa. Berdoa sambil menangis, terseduh-seduh dan bernasar. Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambaku dan mengingat kepada tidak melupakan hambamu ini, maka aku akan, kalau engkau mendengar, aku minta seorang anak laki-laki, aku akan kembalikan. Anak itu seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepala. Saya belajar dari ibu-ibu yang mandul, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lahirlah orang-orang yang luar biasa. Ya, termasuk dari Hana yang mandul ini bisa lahir Samuel. Ya, kita juga bisa membaca saudara Ribka juga tadinya mandul ya, Rahel juga tadinya mandul, dan ibunya Simson juga mandul sampai kemudian bisa melahirkan anak. Demikian juga kalau kita lihat di perjanjian baru, Elisabeth, istri dari Zakaria juga mandul, bisa melahirkan Yohanes Pembaptis. Tuhanlah yang membuka rahim mereka. Saudara, ketika orang-orang yang tertunduk, terpaksa ya sepertinya karena keadaan, karena penderitaan, ataupun karena tekanan, saudara-saudara sekalian, orang itu ternyata
Tuhan punya satu rencana ya, yang tidak Tuhan berikan kepada orang lain. Ya, jadi kita bisa belajar, saudara, bagaimana seringkali Tuhan izinkan. Justru melalui penderitaan yang sangat khusus, sangat istimewa, ya, dialami oleh seseorang atau diri saudara, dan kalau itu dialami oleh diri saudara, saudara berkata, Tuhan, kenapa saya harus alami ini? Ya, kenapa berat banget, saya ini kurang apa? Tuhan bisa begitu loh ya. Tapi kalau penderitaan yang sangat hebat itu dialami oleh orang lain, saya mungkin berkata, aduh Tuhan terima kasih, untung bukan saya Tuhan, untung bukan saya. Nah itu. Tapi hari ini kita harus belajar Bapak Ibu. Jika Tuhan memilih di dalam kasih karunia, bukan saja memilih untuk kita diangkat dan diberkati, ya tentu saja untuk diangkat dan ditinggikan harus direndahkan dulu, ya karena itu adalah cara Tuhan. Biarlah kita, saudara, kita tidak perlu bertanya sampai kecewa, ya kenapa Tuhan harus saya yang alami ini. Tetap juga sebaliknya kalau ada orang lain yang mengalami, kita juga jangan menghakimi dan berkata dia ada dosa apa nih sampai mengalami sedemikian rupa. Itulah juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Ayub. Ya, karena Ayub betul-betul saudara baut down, menundukkan diri. Karena apa? Ya, karena dia sudah tidak punya apa-apa. Anak mati semuanya, kesehatan diambil, harta habis, istri meninggalkan dia. Sahabat yang seharusnya dikatakan menjadi kawan dalam kesukaran, tidak terjadi juga, justru menghakimi Ayub. Disitulah saudara kita melihat ya bagaimana Ayub ditundukkan oleh penderitaan. Bapak Ibu Saudara, dari seorang yang enggak berdosa dengan bibirnya, dengan sikapnya, akhirnya berdosa juga ya dengan mengutuki hari kelahirannya. Dengan dia juga merasa bahwa saya salah apa ini? Ya kok Tuhan kasih penderitaan seperti ini. Tapi pada akhirnya dia menundukkan diri bukan lagi dengan terpaksa, tetapi benar-benar dia duduk dalam abu merendahkan diri, meminta pengampunan dari Tuhan. Dan dia berkata, kalau dulu dari kata orang saja aku tahu siapa Tuhan. Sekarang aku mengalami sendiri. Bapak Ibu, seringkali penderitaan yang kita tidak harapkan, tidak inginkan sama sekali, Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ditegakkan oleh Tuhan. Supaya kita mengalami keadaan yang tertunduk, dan pada akhirnya Tuhanlah yang menegakkan keadaan kita yang tertunduk. Dan kita melihat ada kemuliaan. Seperti Hana, saudara, ada kemuliaan. Ya, lahirlah Samuel yang menjadi nabi besar, saudara, dalam kehidupan bangsa Israel, yang membawa terang bagi bangsa Israel. Dan demikian juga dengan Ayub. Bagaimana dia dibangkitkan dari abu dan Tuhan memberkati dia berlipat ganda. Sekarang yang terakhir, kita melihat kemahakuasaan Allah, dikatakan saudara tadi di dalam Mazmur pasal 146 ya, ayat yang ke-8, yaitu Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Bapak Ibu, definisi orang benar tentu saja bukan orang yang sempurna, orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang-orang yang hidupnya dibenarkan. Dan di dalam Alkitab kita juga sering membaca, sudah ada orang-orang yang ya sepertinya tidak ada cacat celahnya, luar biasa. Dan saya mengambil contoh orang-orang benar ini adalah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Apakah orang benar luput dari penderitaan? Jawabannya juga tidak. Justru seringkali kita melihat orang benar lebih banyak dipercaya, saudara, mengalami penderitaan untuk Tuhan memiliki alasan sudah untuk orang itu ditinggikan lebih lagi. Nah, kita melihat bagaimana Daniel benar-benar saudara sekalian menyatakan kasihnya, rasa takutnya kepada Tuhan, respeknya, hormatnya kepada Tuhan dengan menolak. Ya, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego dengan menolak makanan dan minuman raja. Walaupun untuk itu, saudara, mereka sebagai orang buangan, orang yang jelas berada di posisi yang jauh lebih rendah, bisa dihukum, bisa dibunuh, saudara. Ya. Tapi mereka benar-benar ambil komitmen itu berapapun harganya.
mereka tanggung. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengasihi orang benar. Dan sebagai balasannya dikatakan tubuh mereka lebih sehat, lebih kuat, dan otak mereka 10 kali lebih cerdas daripada yang makan makanan raja berupa daging dan sebagainya, minum minuman raja. Sementara mereka memilih makan sayur dan minum air putih. Lalu kemudian kita juga melihat peristiwa Sadra, Mesa, dan Abednego yang benar di hadapan Tuhan karena tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Walaupun tantangannya, sanksinya udah jelas akan dimasukkan ke dalam dapur api dan mereka menghadapi. Saudara, Tuhan tidak berjanji bahwa kita diluputkan dari dapur api. Seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka harus masuk dapur api. Mereka merasakan panasnya dapur api. Tapi satu hal yang luar biasa. Mereka tidak dibakar, ya, tidak hangus oleh panasnya api. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan pencerahan ini, orang benar tidak selalu diluputkan dari dapur api. Tetapi dia masuk, rasa panasnya. Tapi saudara tidak hancur dan tidak hangus. Itulah yang dialami oleh Sadra, Mesa, Abednego. Masuk betul-betul ketika api 7 kali dipanaskan mereka masuk. Orang yang masukin mereka aja mati. Tapi ketika mereka di dalam, mereka rasakan panas itu, tapi mereka tidak hangus. Karena ada Allah yang masuk juga sudah ke dalam dapur perapian itu. Tuhan mengasihi orang benar. Demikian juga yang dialami oleh Daniel ketika karena dia benar-benar saudara membela imannya. Ibadahnya itulah yang sudah menjadi taruhan. Dan dia tetap melakukan itu walaupun hukumannya sudah jelas dikatakan akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap beribadah. Kita sudah tahu semua kisahnya bagaimana Tuhanlah yang mengunci mulut-mulut singa itu sehingga Daniel tetap selamat. Tuhan mengasihi orang benar. Bapak Ibu apapun hari ini yang sedang saudara alami, jangan kecewa ketika doa-doa saudara rasanya belum dijawab dan tidak ada sesuatu yang berubah. Tetaplah menjadi orang benar. Tetaplah lakukan saudara, kehidupan doamu tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah. Pujianmu, penyembahan. Hari ini jika ada di antara kita juga sedang ditundukkan oleh penderitaan atau oleh orang-orang di sekeliling kita. Percayalah bahwa ada cara dan waktu Tuhan untuk menegakkan kita. Dan hari ini ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita, kita rasanya buntu jalannya. Mari kita berdoa minta supaya Tuhan membuka mata kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga, masalah hubungan yang rusak Tuhan di tengah keluarga. Tuhan pulihkan bahwa mereka alami benar-benar jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Mereka yang sekolah, bekerja, kuliah, Tuhan berdagang, keluar kota, Tuhan keluar pulau, luar negeri, Tuhan sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Berdoa Tuhan sekali lagi family cell, Tuhan kami minta ada 100 family cell di HRC Kota. Lebih banyak lagi Tuhan umat-Mu yang benar-benar Tuhan merindukan untuk mereka punya komunitas secara rohani. Baik yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya bisa ikut lewat Zoom. Tuhan berkati, urapi, supaya kami dikuatkan benar-benar Tuhan menjadi satu keluarga. Terima kasih juga untuk setiap persembahan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan harus diperluas. Semakin banyak orang yang datang kepada Kristus dan menjadi murid Kristus. Karena pemuritan adalah hati Yesus itu sendiri. Berkati Tuhan, biar keuangan dipakai untuk menjangkau pelayanan-pelayanan Tuhan, pelayanan umat Tuhan, pelayanan misi, dan semuanya Tuhan sertai. Kumpulkan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin. Terima kasih semua yang sudah melayani dan sudah join pagi ini. Kita ketemu besok pagi.